warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta alam, pegiat bencana, dan para relawan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast FPRB Kabupaten Sampang bersama saya Gema Adania yang akan menemani Anda hingga akhir nanti. Nah, podcast kali ini kita akan ditemani oleh dua pemuda tampan nih ya. Siapa beliau? Langsung saja kita kenalan yuk. Selamat sore, Mas. Mas siapa namanya? Kenalan dulu dong. Mulai. Iya. Siap. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Selamat sore. Nama saya Arda. Saya dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Oke. Ya, terima kasih Mbak atas undangannya. Saya Suud dari Program Siap Siaga Jawa Timur. Mas Arda dari BPBD Jawa Timur, Mas Uud dari Program Siap Siaga Siap-Siaga. Jawa Timur. Oh, jadi berbeda ini ya? Oh, Dua berbeda ini. kita. Tapi satu mobil gitu ya? Lebih tepatnya kita satu naungan lapangan ya, Mas. Iya. Ya, karena lapangannya sama itu. Sama-sama mengurusi kebencanaan. Iya. Oke, relawan kebencanaan Ya, ceritanya ya. ya. Ya, jadi tujuan Mas Uud kesini apa sih? Sama Mas Arda ini tujuannya apakah memang tujuannya dari awal itu Sampang jadi bahan utama untuk dijadikan target begitu? Apakah memang ada sesuatu yang memang unik dari Kabupaten Sampang ini? Gitu Mas. Iya, mungkin dari saya dulu ya. Karena sebetulnya ini kaitannya dengan program Siap Siaga itu sendiri di mana saya berada. Nah, Sampang ini itu adalah salah satu kabupaten yang menjadi lokasi pilot program Siap Siaga di level kabupaten ya, selain 3 kabupaten yang lain. Nah, karena Sampang ini menjadi lokasi pilot atau dampingan kami, maka kami pasti punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya reguler yang sudah ada perencanaan di kami. Jadi kami ke Sampang tentu saja tidak ujuk-ujuk gitu. Iya. Kami memang sudah ada niat ke Sampang. Dan ini juga bagian dari proses penguatan sistem penanggulangan bencana yang kami punya program itu sebetulnya di tingkat provinsi ya, di Jawa Timur itu sendiri. Makanya kita juga berkolaborasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur. Mas Arda mungkin ada tambahan? Iya, benar sesuai yang disampaikan Mas Suud ya. Iya. Sampang itu salah satu fokusnya dari program Siap Siaga. Kemudian kami dari BPBD Jatim pastilah jangkauannya di seluruh Jawa Timur. Kebetulan saat ini berkolaborasi dengan Siap Siaga di Kabupaten Sampang ini. Jadi kesini memiliki materi RPB. Apa sih itu RPB? Kan teman-teman ada yang belum tahu nih. Jadi mungkin bisa dijelaskan dari Mas Uud dulu. Itu Mas Arda dulu itu. Oh, Mas Arda dulu, oke. Biar adil ya, Iya, tadi iya, Mas iya. Uud, sekarang Mas Arda duluan. Ya, siap. Jadi untuk RPB itu sebenarnya kepanjangannya adalah Rencana Penanggulangan Bencana. Jadi itu adalah satu dokumen yang berisi perencanaan-perencanaan terkait penanggulangan bencana di suatu daerah. Jadi RPB itu ada dua tingkatan, yaitu tingkatan kabupaten atau kota dan juga tingkatan provinsi. Nah, kebetulan yang saat ini Di daerah. yang kita maksudkan untuk kali ini itu terkait monitoring dan evaluasi dari RPB dari Kabupaten Sampang. Oke. Ya. Mas Uud ada tambahan? Ya, jadi menyambung ya yang disampaikan Mas Iya. Arda itu, RPB ini kan satu perencanaan yang menyeluruh nih soal penanggulangan bencana di semua fase. Kita tahu bahwa fase penanggulangan bencana itu ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Itu semuanya ada di rencana penanggulangan bencana tadi yang disebutkan Mas Arda. Nah, dalam dokumen yang sudah komprehensif itu juga berkaitan dengan siapa berbuat apa, kontribusinya seperti apa di dalam proses penanggulangan bencana, terutama khususnya di Kabupaten Sampang dalam hal ini. Nah, karena itu adalah perencanaan bersama yang sudah disepakati bersama, nah itu harus kita lihat bareng-bareng. Sejauh ini perencanaan itu sudah sampai mana kita lakukan, kita jalankan. Nah, Sampang ini kan sudah punya RPB sejak tahun 2023. Sudah setahun lebih ya RPB itu berjalan.
Maka sudah waktunya memang kita bareng-bareng ngecek kembali isi dokumen itu supaya dokumen ini memang betul-betul bisa kita lihat bersama sebagai referensi bersama untuk program-program penanggulangan bencana. Oke. Ya. Jadi dievaluasi ya Mas ya. Peran Forum PRB itu apakah hanya di situ saja dan apakah perbedaan dari PRB daerah dengan provinsi perbedaannya di mana? Yang signifikan begitu. Ya, mungkin saya dulu nanti Mas Arda boleh menambahkan. Nah, tadi saya bilang bahwa kita punya dokumen RPB yang di dalamnya itu juga disebutkan apa peran para pihak dalam penanggulangan bencana itu sendiri. Nah, peran para pihak itu kalau kita ngomongin penanggulangan bencana ya kita bisa simplifikasi dalam pentahelix ya. Pentahelix itu kan isinya ya ada pemerintah, ada media, kemudian ada dunia usaha, Para mitra-mitra gitu ya Mas ya. kemudian sama akademisi. Nah, Forum PRB pun itu kan juga menjadi wadah untuk pentahelix itu, para pihak itu. Nah, karena para pihak itu dinaungi dalam satu wadah Forum PRB itu, maka Forum PRB ini dalam perannya terhadap dokumen RPB, dia harus bisa pertama ya memahami isi dokumen ini secara utuh, lalu kemudian bisa ngajak semua orang untuk melakukan apa yang sudah direncanakan, kemudian mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, kan gitu. Nah, perannya Forum PRB sangat krusial dalam hal ini. Mas Arda? Ya, jadi terkait perannya FRB di dalam RPB itu ya. Kemudian kalau terkait perbedaan RPB di masing-masing daerah ya, seperti tadi sedikit dijelaskan ya, di dalam dokumen RPB itu isinya banyak. Pertama mulai dari kajian risiko bencananya, kemudian adanya strategi dan kebijakan penanggulangan bencana, kemudian rencana aksi dan programnya. Nah, tentu masing-masing daerah punya risiko yang berbeda-beda. Contohnya misalnya dibandingkan antara RPB Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Sampang. Di Provinsi Jawa Timur itu kita memiliki 14 macam ancaman bencana, yang mana semua ancaman itu tersebar di seluruh kabupaten Jawa Timur. Masing-masing kabupaten pasti berbeda-beda. Contohnya di Kabupaten Sampang ini kalau nggak salah ada 7 atau 8 ancaman bencana. Jadi Jawa Timur lebih luas dan Kabupaten Sampang nanti lebih mengerucut sesuai dengan ancaman bencana yang ada di daerah itu gitu ya. Kemudian termasuk rencana strategis di dalamnya juga pasti menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah. Tadi sempat disinggung pentahelix juga ya. Jadi pentahelix ini siapa saja sih Mas yang selama ini terlibat dalam RPB ini? Ya, kalau di dalam RPB-nya Kabupaten Sampang ya. Kabupaten Sampang ini semua unsur itu kan sebetulnya ada. Ya mulai dari tentu saja pemerintah, masyarakat dengan teman-teman yang selama ini sudah bekerja, kemudian dunia usaha juga ada, media ada, dan akademisi. Semuanya sudah ada di dalam dokumen RPB itu, termasuk pemetaan perannya dari setiap fase bencana tadi. Mulai dari prabencana itu misalnya teman-teman di akademisi misalnya Politeknik Negeri Madura ya, Iya. contohnya Di Sampang ya. mereka punya program penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian KKN tematik, itu ada di dalam RPB. Nah, kemudian misalnya juga dunia usaha, apa saja kontribusinya untuk mengurangi bencana di bersama itu sudah ada di dalam tertulis di dalam perencanaan itu. Makanya tinggal ini kita perlu melakukan evaluasi bersama apa yang sudah teman-teman capai sejauh ini gitu untuk menjadi pembelajaran dan refleksi. Dari penjelasan isi RPB tadi, boleh disinggung sedikit nggak Mas, isinya apa sih dari RPB ini? Isi dari RPB sendiri. Mas Arda. Nah, Mas Arda ini yang Iya, baik. Kalau dokumen RPB sendiri itu kan bentuknya berupa dokumen ya. Dokumen itu pasti diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan semacam itu yang ada di dalamnya. Kemudian RPB itu setelah itu harus ada kajian risiko bencananya. Jadi bencana apa aja yang ada di daerah tersebut, mulai dari identifikasi bahayanya, kerentanan, kemudian kapasitas daerah itu. Kemudian di dalamnya setelah itu ada strategi-strategi dan kebijakan untuk penanggulangan bencana, mulai dari
mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, kemudian hingga pasca bencana atau pemulihan. Kemudian setelah itu baru di breakdown ke dalam yang namanya rencana aksi dan program. Jadi dari masing-masing jadi di dalamnya sebelum rencana aksi itu ada isu strategis. Jadi ada beberapa isu strategis yang kemudian di breakdown ke dalam rencana aksi dan program secara spesifik apa yang dilakukan, siapa yang melakukan dan lain sebagainya. Itu sih intinya. Ya, mungkin yang paling penting saya menambahkan itu soal tadi itu kolaborasi tadi ya, itu juga menjadi penting, kolaborasi dan peran para pihak, karena DRPB itu menganut prinsip bahwa bencana urusan bersama itu ada di situ. Misalnya kita punya isu soal lingkungan, misalnya soal konservasi sungai ya misalnya. Iya. Nah, konservasi sungai itu tidak bisa hanya diserahkan kepada misalnya balai wilayah sungai atau mungkin dinas lingkungan hidup saja misalnya. Tapi semua orang harus concern pada satu titik fokus yang sama. Nah, apa kontribusinya masing-masing itulah yang kemudian dikoordinasikan, dipetakan. Masyarakat kontribusi apa, dunia usaha kontribusi apa, akademisi kontribusi apa, sehingga upaya pengurangan risiko bencana itu di situ itu menjadi optimal. Oke. Itu yang penting. Jadi selama ini Mas Uud dan Mas Arda melakukan pengkajian, evaluasi dan lain-lain, adakah kendala selama ini Mas? Entah itu di daerah, provinsi atau yang lainnya. Seperti apa sih kendala itu gitu loh. Tolong bisa dijelaskan. Oke, mungkin dari yang pernah saya alami, salah satu kendala yang sering kali muncul itu kurangnya sosialisasi. Jadi dokumen ini sudah ada, sudah terbentuk, sudah bagus, tapi pihak-pihak yang seharusnya terlibat di situ tuh belum benar-benar mengerti apa yang harus, bahkan bukan hanya apa yang harus dilakukan, tapi apa isi dokumen itu sendiri, bahkan banyak yang masih belum paham ya. Belum paham. Jadi memang harus lebih banyak disosialisasikan. Seperti itu salah satunya. Maksud? Ya, kendala yang lain kan ini kadang soal komitmen ya, komitmen dan juga kewajiban satu instansi untuk menjalankan RPB itu. Karena memang tidak ada satu ikatan yang itu 100% kamu harus wajib untuk melaksanakan ini gitu. Dan itu tidak ada sanksinya juga sebetulnya kalau si dokumen ini nggak dijalankan. Maka itu memang butuh komitmen bareng. Kita punya kebutuhan mengurangi risiko bencana di satu daerah. Yuk kita komitmen untuk melakukan apa yang menjadi peran kita, menjadi bagian kita. Itu yang selama ini mungkin masih agak sulit ya. Berbeda dengan kasus misalnya soal RPJM misalnya. Kalau kita misalnya mau menganalogikan RPB itu seperti RPJM, perbedaannya sangat tebal di situ. Kalau RPJMD misalnya rencana pembangunan jangka menengah itu, dia memang wajib harus dijalankan dan ada konsekuensinya ketika itu tidak dijalankan. Itu mungkin yang memang menjadi PR kita bersama dalam RPB. Iya, jadi selama ini kan sudah paham ya bahwa orang-orang kadang kurangnya sosialisasi di situ. Ada yang memang tidak mengerti, yang sudah diberikan tugas saja tidak mengerti, apalagi orang yang harus menerima sosialisasi tersebut begitu ya. Jadi cara menanggulangi seperti itu bagaimana dari Jitu Pasna dari RPB sendiri gitu. Iya, salah satunya pertama tadi dengan sosialisasi ya, mengundang semua pihak-pihak. Kemudian selain itu juga pentingnya melibatkan FPRB juga sebagai salah satu jembatan untuk, jadi selain dari unsur pemerintahan, juga unsur masyarakat dan lain-lain, bisa melalui kerjasama dengan FPRB untuk bisa mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Itu salah satunya. Iya, betul. Jadi tidak hanya FPRB juga ya, FPRB juga punya banyak mitra. Jadinya kita bisa saling sambung menyambung untuk menjadikan mitra dan Pentaharik tersebut ya Mas ya. Untuk di Sampang sendiri nih Mas, menurut Mas Arda dan Mas Uud sendiri, apa sih keunikan dan perbedaan daripada tempat-tempat yang lain gitu?
apa nih? Adakah Bagaimana gitu? nih? Apakah memang Ini Mas Ada belum explore Sampang loh. masih pertama kali ya Mas ada di sini ya? Kalau untuk urusan ini pertama kali sih emang. Oh, kalau Mas Iya. udah sering ya? Iya. Iya beberapa kali. Kesannya, Kesannya gimana? Kesannya. apakah sampah ini Kalau masuk? masing-masing daerah pasti punya keunikannya sendiri ya, mulai dari ancaman bencananya, kemudian masyarakatnya. Kalau yang spesifik di Sampang ini apa ya maksud? Bebek songkem. Yang diingat kalau bebek songkem Ini kalau dalam katakan dalam konteks bencana ya, kalau merujuk kalimatnya Mas Arda masing-masing dalam bencana itu, semua orang tahu ya, hampir orang Sampang tahu lah, dan kita pegiat bencana juga tahu kalau Sampang ini satu daerah yang punya risiko banjir di pusat kotanya. Itu yang sebetulnya cukup unik ya. Nah, karena banjir ini menjadi salah satu bencana yang hampir rutin ya, setiap tahun pasti terjadi gitu. Itu kadang-kala menjadi unik karena orang sudah kadang-kadang ya, sudah pada posisi adaptasi gitu. Adaptasi itu kemudian sudah langganan kan, gitu. Sudah karena terbiasa ada ya? langganan, sudah terbiasa, kemudian sudah bisa diadaptasi, kemudian timbul pertanyaan dalam dirinya, benarkah ini bencana gitu kan? Kemudian Kayak sudah mewajarkan, kayak mewajarkan lagi itu bencana. nah itu keunikan sekaligus tantangan sebetulnya. Itu yang membedakan dari daerah lain apa memang di Sampang sendiri atau gimana Mas? Ya kita kan belum belum asesmen membandingkan. Apakah di daerah lain juga mewajarkan hal tersebut gitu? Oh. Ya kan? Tidak, tapi begini sebetulnya rata-rata penerimaan orang terhadap satu fenomena ancaman bencana itu kan beda-beda ya. Terutama yang terkait dengan hidrometeorologi, bencana yang berkaitan dengan misalnya banjir dan seterusnya itu. Abrasi misalnya kalau di pesisir itu karena memang orang sudah terbiasa tinggal di situ, itu orang menjadi adaptif tadi, mekanisme istilahnya kalau di dalam istilahnya ada coping mekanisme, dia sudah memahami kondisinya seperti apa dan dia harus berbuat apa, dan itu sudah dijalankan secara rutin, maka itu menjadi seperti kewajaran tanda kutip tadi ya, kewajaran tanda kutip. Tapi bukan berarti terus kemudian kita biarkan ya, oh masyarakat sudah merasa wajar terus kita biarkan, itu enggak juga. Nah, kalau ngomong di daerah lain ya mirip-mirip lah. Bahkan kalau misalnya di wilayah lain yang terjadi seperti erupsi gunung api sekalipun, orang di sekitar gunung api itu juga cukup terbiasa. Gitu kan, dengan erupsi. Ada erupsi, ada perintah untuk mengungsi, merasa kalah cepat. Iya, Itu juga Bahkan menjadi enteng ya? betul. Dan ini juga masyarakat itu dia kan tipikal masyarakat kita ya, Indonesia itu kan terikat dengan lokasi. Entah karena nenek moyang, ya, entah karena kenyamanan, entah karena kebahagiaan, ataupun urusan-urusan dasar yang lain. Ya karena misalnya rumahnya di situ, anaknya sekolah di situ, sehingga untuk misalnya taruhlah di daerah banjir yang setiap tahun rutin, idealnya kan orang harus pindah nih, relokasi toh. Iya. Nah, tapi karena ada tadi itu yang saya bilang ada, kalau istilahnya itu ada place attachment, itu orang sudah menyatu dengan lokasinya, maka dia lebih memilih untuk membiasakan mengadaptasi dirinya di lokasi itu. Iya, kadang kalau banjirnya masih 5 jam lagi gitu kan, mereka sudah Santai-santai. Sudah menyiapkan Mas. Sudah menyiapkan. Jadi barang-barangnya ditaruh di atas gitu kan, di lantai 2. Kadang memang bangunannya agak ditinggikan daripada sebelumnya untuk menghindari banjir tersebut gitu. Nanti bagaimana cara para relawan untuk memberikan bantuan, bagaimana harus sama rata. Kadang ada yang tidak rata bantuannya karena memang kesulitan armada gitu Mas. Iya. Apakah kalian tahu? Tahu langsung ya tentang bantuan gitu kan? Ada yang memang pangan juga
sandang, kadang bagi yang terdampak banjir. Pernah nggak sih turun ke jalan gitu Mas ketika ada banjir gitu? Enggak ya? Nggak pernah tahu langsung. Pernah sih, cuma sebenarnya kalau dari sisi saya sendiri itu kan fokusnya di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi memang tidak selalu turun langsung saat bencana. Cuma memang pernah juga kejadian waktu itu di dekat kantor waktu itu, Mbak. Di kantor ada banjir juga. Jadi kebetulan semua personel di kantor juga dikerahkan di situ untuk membantu dapur umum, kemudian distribusikan bantuan-bantuan ke masyarakat, kayak gitu. Tapi kalau untuk pengalaman saya di langsung dalam bantuan bencana itu memang tidak terlalu banyak karena memang fokusnya di pencegahan dan kesiapsiagaan. Okay. Jadi sejauh ini evaluasi RPB mulai dari 2023 tadi bagaimana nih Mas? Menurut Mas sendiri yang di Sampang khususnya? Ya, kalau dari kami secara teknis ini kan jadi satu hal yang kita coba ya. Pertama di Kabupaten Sampang khususnya, dan mungkin secara umum di Jawa Timur juga terkait dengan monitoring evaluasi RPB. Jadi kita tidak menarget pada level atau kategori bagus atau tidak, gitu. Tapi kita pengen melihat pembelajarannya karena banyak daerah yang punya RPB itu dibiarkan begitu saja, kemudian tidak dilihat. Nah ini kita mau jangan seperti itulah kira-kira Sampang. Nah kita ingin melihat lagi apa yang sudah kita susun, kita refleksikan lagi apa yang perlu kita perbaiki, pembelajaran apa yang sudah terjadi selama ini, yang itu bisa benar-benar tercermin di dalam kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana kita sama-sama. Mungkin setelah kita berbincang-bincang dan mengekspresikan bagaimana evaluasi RPB khususnya di Kabupaten Sampang, ada nggak kesan dan pesan untuk warga-warga Sampang yang mungkin belum tahu dan belum paham kekurangannya di mana gitu Mas? Silakan. Sadar dulu boleh. Nah ini mungkin lebih untuk secara umum saja ya, bukan hanya di Sampang tapi di Jawa Timur secara umumnya terkait awareness atau pengetahuan atau pemahaman terkait bencana secara umum, karena banyak di luar sana itu orang masih belum menganggap bahwa bencana itu sesuatu yang penting, karena pasti merasa mungkin sering melihat di berita atau apa ada kejadian bencana, tapi tidak pernah mikir bahwa itu akan terjadi ke saya atau ke kami sendiri gitu. Jadi menganggap remeh, padahal sebenarnya bencana itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Dan tidak memandang bulu ya. Nah, makanya salah satu upaya kita untuk menanggulanginya itu dengan adanya dokumen RPB ini sebagai dokumen perencanaan di mana nantinya melibatkan semua pihak, menyadarkan juga semua pihak akan pentingnya pengurangan risiko bencana ini, sehingga nantinya dengan pemahaman itu semua orang jadi sadar terkait pentingnya mengurangi risiko bencana. Jadi akan mencari tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana yang ada. Iya. Dari kamu sendiri kesan dan Ya, pesannya? kalau dokumen RPB ini kan sebetulnya dokumen perencanaan ya, perencanaan untuk mereka stakeholder yang berkontribusi untuk pengurangan risiko bencana. Nah masyarakat itu satu sisi memang dia dalam kerangka metahelix yang bisa berkontribusi, tapi sisi lain masyarakat itu menjadi penerima layanan juga. Kalau kita ngomongin yang lebih luas misalnya soal SPM gitu ya, standar pelayanan minimum gitu. Sehingga RPB itu target yang tadi Mas adanya menyampaikan sosialisasi itu, satu ke stakeholders itu supaya dia paham dan apa yang perlu dia jalankan itu, yang kedua ke masyarakat supaya dia bisa mengakses apa sih yang orang-orang sana itu mau lakukan untuk masyarakat gitu.
Misalnya soal kesiapsiagaannya, mitigasinya, dan sampai di kalau kejadian bencana dan pasca bencana itu apa sih yang sudah direncanakan gitu. Dan masyarakat bisa check and balance gitu, bisa mereka mengasih masukan bahkan sampai kritik gitu misalnya terhadap pemerintah, misalnya contohnya kok nggak dijalankan ini, misalnya kenapa kita masih nggak siap-siap terhadap bencana itu, padahal sudah direncanakan gitu misalnya. Jadi tidak hanya rencana-rencana terus katanya. Oh iya, iya. Padahal sudah direncanakan dan sudah dievaluasi begitu ya. Oke Mas Uut, udah setengah jam kayaknya kita berbincang-bincang mengenai evaluasi RPB ini. Ya. Jadi, memang tidak cukup kalau ngomong RPB ini setengah jam. Iya, tidak cukup ya. Ini kan cuplikan-cuplikan ya. Oke. Nanti kita lanjutkan mungkin di part berikutnya ya. Jangan bosan-bosan untuk datang ke podcast FPRB, gitu, Mas ya. Oke, saya Gemma Adenia mohon undur diri. Terima kasih buat teman-teman. Semoga teman-teman FPRB Sampang yang sebelumnya kata Mas Uul tadi yang sudah diberikan tugas yang awalnya cuek dan tidak paham akan mencoba untuk belajar lagi dan akan memahami seperti itu ya. Terima kasih dan salam tangguh. Tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.